Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi biasanya saya kalau minta staf saya kalau ada kegiatan seperti ini selalu diupdate siapa-siapa yang hadir. Tapi kan tadi ada yang langsung meninggalkan, terpaksa saya coret-coret juga nih sekarang. Karena kalau kita address orang yang nggak ada, ya bingung juga. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan segenap jajaran pengurus PPINI dan juga perwakilan dari pengurus wilayah yang hadir. Tadi juga saya sempat juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Kajati, dengan perwakilan dari Badaskrim Polri pada saat diskusi sebelum masuk ke ruangan. Banyak hal yang juga kami dapatkan ya, dari beliau-beliau, sehingga nanti hal ini juga bisa menjadi masukan dan juga penentuan langkah ke depan demi perbaikan di semua lini, ya, baik itu masalah etika, kode etik, masalah pencegahan, jangan sampai kemudian tertarik-tarik pada kasus pidana, ya, maupun termasuk isu-isu pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas. Dari Kanwil ada nggak ya? Oh, iya, Pak Kadifiankum, ya, terima kasih atas kehadirannya, dan juga tentu jajaran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah bahwa kita bisa hadir hari ini di acara seminar yang diselenggarakan oleh PPINI, karena karunia dan berkah yang Maha Kuasa kita bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan damai. Kata damai itu menjadi penting. Meskipun sudah disiapkan sambutan saya untuk terima kasih pertama untuk tim penulis naskah saya, dan lebih baik saya ngomong sendiri aja nih sekarang. Bukan berarti saya mengecilkan arti dari kerja keras dari tim penulis naskah sambutan ini, ya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang kami anggap penting untuk disampaikan, termasuk pesan dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, kami sebelum kesini kebetulan ikut serta dalam acara IKAPI, ya, dan terdapat juga concern terkait dengan organisasi-organisasi profesi ini yang tentunya perlu kita lakukan perbaikan. Kita ini sekarang ada beberapa hal yang menjadi concern. Kita, pemerintah dan semua elemen masyarakat sedang menuju ke arah pemilu. Pertama, ini kayaknya harus ada bagian sound systemnya supaya tidak ada feedback, ya. Tapi juga jangan matiin sama sekali. Tes 1, 2, 3, ya. Oke, makasih. Kedua, ya unfortunately ya, bahwa kita pun sekarang pemerintah lagi menggenjot bagaimana caranya kita dapat pulih dari dampak-dampak, ya, akibat dari pandemi COVID-19. Kemudian juga adanya berbagai tuntutan dari berbagai lembaga internasional maupun mitra-mitra kita, negara-negara lain, yang akan suatu kondisi di mana Indonesia itu sebagai negara yang memiliki peran penting, posisi strategis, ya, sebagai stabilizer
di Asia Tenggara. Ya, PR-nya banyak. Nanti Pak Aulia juga bisa cerita banyak detail terkait dengan salah satu apa yang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden. Nah, untuk kita bisa mencapai kondisi ideal tersebut, ya, maka memang sangat diperlukan kontribusi positif dari semua elemen di Indonesia, baik itu pemerintah, kalangan bisnis, ya, yudikatif, legislatif, semua elemen masyarakat, perkumpulan-perkumpulan, karena suasana atau situasi kondusif itu tidak akan mungkin dicapai tanpa adanya kontribusi atau kolaborasi semua elemen masyarakat di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan memastikan kita tidak menjadi salah satu negara yang antre dipilotkan atau bangkrut menunggu uluran tangan World Bank. Ya. Jangan sampai kita dalam urutan untuk masuk menjadi negara yang masuk dalam jurang resesi. Jadi memang kontribusi semua elemen menjadi penting. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, ya, paket penyelamatan ekonomi, kemudian komitmen internasional Indonesia untuk juga pembangunan ekonomi, pinjaman luar negeri. Ya, saya ambil contoh development policy loan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kita dan juga membangun ketahanan pangan kita. Itu hampir sebagian besar mengandalkan development policy loan. Bagaimana caranya kita mendapatkan development policy loan? Dari lembaga internasional, dari negara-negara. Artinya, we have to play by their rule. We have to play their game. We have to play in their playground. Kita nggak boleh bilang, saya ingat Bu Ketum, saya berapa tahun yang lalu ya Bu ya, bicara juga di hadapan rekan-rekan notaris. Ya nampaknya pada saat itu pemahamannya adalah itu semua urusan pemerintah, none of our business, bukan urusan notaris. Notaris itu tugasnya cuma buat akta, ya, terus kemudian dapat fee, kan gitu. Urusan kestabilan ekonomi, pembangunan ekonomi itu urusan pemerintah. Tapi perlu diingat, ya, kalau tidak ada bisnis, tidak ada pinjaman, tidak ada kerjasama, ya tidak ada yang mau investasi di Indonesia, notaris juga mau ngapain? PPAT juga mau ngapain? Gak ada transaksi. Ya, kita tahu di zaman COVID-19, ya, yang notaris yang masih bisa kerja itu rata-rata ya notaris bank ya. Ini juga saya dapat laporan dari berbagai tempat. Ini harus kita benahi juga nanti. Kalau Pak Sekum nanti terpilih jadi ketua, dengan doa semua bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya, ya, dengan kemenangan yang fair, ini harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki semuanya. Nah, kembali kepada apa sih role kita? Pak Presiden dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan apa yang menjadi arahan Presiden, ya, memastikan bahwa Indonesia sebagai tempat yang kondusif, aman, ya, buat investasi, kemudian tidak bergejolak, tidak ada kerusuhan. Ya, makanya kalau kita lihat di luar negeri, ya, Poso meledak, orang taunya apa? Indonesia meledak. Dan orang akan langsung wait and see untuk berinvestasi di Indonesia. Tadi malam saya diundang makan malam oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN.
dan kita bicara heart to heart, saya bilang silakan aja, orang Jepang kayak orang Jawa juga nih, ya bisa terus terang juga. Saya bilang, kenapa kendalanya? Di Indonesia banyak masalah ya. Iya, memang betul banyak masalah. Orang pengusaha Jepang masuk ke Indonesia itu ke Thailand dulu, ya, ke Malaysia dulu, Singapura sudah pasti. Mereka punya bisnis yang established di dua negara itu, baru terus kemudian berpikir-pikir masuk Indonesia. Berpikir-pikir masih untuk masuk Indonesia. Jadi they want to ensure an established and stable business. Mereka sudah mulai dapat untung, baru mereka pikir-pikir masuk ke Indonesia. Karena di Indonesia itu dianggap kurang adanya kepastian hukum. Nah, kurang adanya kepastian hukum karena apa? Karena memang juga mungkin secara infrastruktur peraturan perundang-undangan maupun institusionalnya kita sudah baik. Ya, hal ini juga diakui ya oleh Financial Action Task Force yang merupakan organisasi antar negara dunia yang memastikan bahwa negara-negara anggotanya mempunyai infrastruktur hukum dan infrastruktur institusional yang memadai dalam hal anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Sudah cukuplah, meskipun nilainya masih moderat. Ya, Pak Aulia paham betul itu prosesnya karena ikut serta dalam prosesnya. Meskipun kita memiliki nilai substansial, perlu mencapai nilai substansial. Nah, pengusaha-pengusaha Jepang melihat tadi hukumnya bagus, infrastruktur hukum dan institusional yang bagus, teman. Oknum-oknumnya baik di pusat maupun di daerah, baik oknum di pemerintah maupun juga di swasta yang menjadi counterpartnya, dan juga oknum-oknum di profesi. Profesi itu adalah ya, lawyers, pengacara, terus kemudian juga akuntan. Ya, kita tahulah peran akuntan itu sekarang termasuk akuntan pajak yang akhirnya jadi rame belakangan ini. Ya. Terus juga ya peran dari notaris yang mereka lihat. Jadi dalam proses evaluasi Indonesia jadi anggota FATF ini, jelas temuannya adalah kita bisa identifikasi resiko nasional, kita bisa identifikasi resiko sektoral. Jadi bidang-bidang usaha apa saja yang resiko TPPU dan TPPT. Kemudian profesi apa saja yang resiko TPPU dan TPPT. Kemudian juga wilayah mana saja yang resiko TPPU dan TPPT. Nah, tapi kita membuat self assessment, self risk assessment, assessment terhadap diri sendiri bahwa kita punya resiko tinggi di bidang-bidang tertentu. Contoh bidang pertambangan, bidang konstruksi. Kita yang menilai sendiri. Yang menilai bukan pemerintah saja, termasuk notaris menilai. Karena mereka juga datang untuk melakukan wawancara dengan notaris-notaris. Itu resiko-resikonya. Kemudian resiko penghadap. Siapa? Ya, penghadap itu ya PNS, aparat penegak hukum, ya, politisi, parpol. Ini para penghadap yang mempunyai resiko tinggi TPPU. Ya, kita sudah identify itu semua. Penegak hukum, penyidik, dan juga penuntut umum banyak juga menangani perkara-perkara TPPU yang melibatkan notaris. Banyak.